Saudara sekalian dalam Kristus, kita sudah sampai pada tanggal 21, yaitu hari biasa khusus Advent. Ya, saya selalu menjadi sedikit bingung bagaimana suatu hari biasa menjadi hari khusus, tetapi ini memang artinya hari khusus yang biasa dalam Advent. Dan terjadi bahwa Injil untuk hari ini adalah Injil yang kita baca pada hari Minggu keempat Advent, yaitu kunjungan Maria kepada Elizabeth. Maka saya kira baiklah kita lebih merenungkan bacaan pertama, dan di situ ada dua pilihan, satu dari Kidung Agung dan satu dari Zefania. Yang dari Zefania sudah dibaca waktu hari Minggu ketiga Advent, Minggu Kegembiraan. Maka saya ambil keputusan merenungkan teks dari Kidung Agung. Apalagi jarang kita ucapkan renungan tentang teks yang begitu indah. Dan dalam teks itu kita diberi untuk hari ini lagu yang kedua, nyanyian yang kedua. Dalam nyanyian pertama, yang kekasihnya dengan gadis dan si gembala itu berada bersama dan saling mencium dan nampaknya hebat. Tetapi tiba-tiba hilangnya sang gembala itu, sehingga sang gadis merasa sendirian dan tentunya rindu akan kekasihnya. Dia berkata bahwa dalam kerinduan itu dia mendengarkan suaminya sedang datang. Saya mendengar suara kekasihku, ia datang. Coba pikirkan, ia datang. Kita dalam masa Advent, dan dalam hal ini tidak dikatakan dia akan datang. Perhatikan bahwa dalam Injil-Injil tidak pernah dikatakan oleh Yesus bahwa dia akan datang, tetapi bahwa dia datang. Saya ambil contoh dalam Injil Yohanes 14 ayat 18, Yesus berkata, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang." Ini yang perlu kita renungkan. Yesus datang sekarang. Dan dia tidak datang pelan-pelan. Dia datang sebagai kijang atau rusa, anak rusa yang melompat-lompat atas gunung, meloncat atas bukitan. Dia datang begitu rindu akan kita. Ini yang perlu kita membiarkan masuk dalam hati kita. Saya memikirkan yang untuk putri-putri kasih, sembahyang mereka ialah kasih Tuhan urgent, yaitu mendesak. Caritas Kristus mendesak kita, bukan kita yang didesakkan oleh caritas atau kasih Tuhan, tetapi Tuhan yang begitu rindu akan kita. Maka itulah dia datang sambil melompat-lompat di atas gunung seperti
kijang atau anak rusa. Dan si gadis yang menunggu kedatangannya, dia berkata, ia berdiri di balik dinding kita sambil menenggak-nenggak melalui tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Ini juga perlu direnungkan. Yesus memang rindu akan kita. Dia datang cepat, tetapi dia tidak mau memaksa dirinya. Dia tidak mau mendobrak pintu. Dia mengetuk pintu. Dan ini perlu kita siap dengar. Dia tidak akan memaksa kita terimanya. Dia mau diterima dengan hati terbuka karena kita siap. Dan kekasih itu memanggil, Yesus memanggil kita. Dalam kidung itu, dalam nyanyian itu dikatakan, kekasihku enggan bicara, bangunlah manisku, ceritaku marilah. Ini yang sangat indah. Selalu kita kira bahwa kita yang memanggil Tuhan, bahwa kita yang mau supaya dia datang. Sama sekali tidak. Sejauh mana kita anggap suara Yesus suara yang merdu, suara yang mau mendekati kita dengan lemah lembut. Seringkali justru kita ambil Injil sebagai suatu daftar dari perintah, larangan, tugas yang harus dibuat, sesuatu yang berat. Dalam kidung agung Sang Pengasih, Yesus memanggil kita dengan berkata, bangunlah manisku, ceritaku marilah. Bangunlah, ini kata yang diambil dalam seluruh kitab suci Perjanjian Baru untuk berkata bangkit dari mati, jadilah orang yang hidup. Maka Injil dari Minggu Advent keempat itu yang adalah kunjungan dari Maria kepada Elizabeth, membuat kita bisa lihat orang yang siap menerima kedatangan Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis dalam rahim ibunya. Kekasih itu berkata kepada yang dikasihinya, lihatlah musim dingin sudah lewat. Kita beruntung berada di Indonesia, di Eropa, di Prancis, di Belanda, ini justru musim dingin. Tetapi untuk kita Natal, ya, bukan tempat dan waktu yang dingin. Kita lebih bisa menerima secara jasmani pun kedatangan Tuhan dalam Natal itu. Tak usah kita pakai semua pakaian ala Santa Claus yang orang dinginan. Ini bodoh saja. Tetapi itulah kekasih berkata, lihatlah musim dingin telah lewat. Dengarlah burung-burung yang sekarang menyanyi. Lihatlah bunga-bunga yang sudah bagus sekali. Ini semua dalam teks yang kita baca hari ini sebagai bacaan pertama. Tetapi kita lihat bahwa dalam Injil dikatakan bahwa Maria bergegas datang ke tempat Elizabeth, dan bukan Maria yang datang tetapi
yang ada dalam rahimnya Sang Pengasih. Maria datang dan juga bukan tunggu-tunggu, dia cepat datang. Dan yang itu si Yohanes Pembaptis dalam rahim ibunya melompat kegirangan, melonjak kegirangan seperti Daud dulu waktu dia memindahkan peti tabut perjanjian ke Yerusalem. Dia meloncat-loncat dan menari kegirangan. Dan yang bagus, Elizabeth sudah siap membaca yang jadi dalam rahimnya, bayi yang meloncat. Dia sudah siap karena sudah ada Roh Kudus atasnya. Maria dilimpahi oleh Roh Kudus untuk bisa menjadi mama dari anak Allah. Yohanes Pembaptis diramalkan akan penuh dengan Roh Kudus dalam rahim ibunya. Ini yang dikatakan malaikat Gabriel kepada Zakaria. Dan sekarang Elizabeth sendiri yang penuh dengan Roh Kudus mulai bicara. Menyadari bahwa Roh Kudus kerja dalam diri kita semua, tetapi biasanya kita tidak sadar. Ini semua teks ini bisa membangunkan pada kita suatu semangat iman yang bukan lagi karena beragama ini, agama itu, tetapi karena diubah oleh cinta yang datang dengan cepat, dengan seperti kijang untuk kunjungi kita. Dan harus lagi memperhatikan bahwa kedatangan itu selalu mengejutkan kita. Dengarlah kata Elizabeth, siapa aku sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dia terkejut, walaupun siap, walaupun sudah mendapat semua tanda, walaupun Roh Kudus ada, tetapi kedatangan Sang Pengasih Yesus bukan sesuatu yang biasa-biasa karena kita sudah orang yang ikut agama, tetapi sesuatu yang mengejutkan kita karena rahmat gratis yang sama sekali tidak boleh kita anggap sebagai biasa-biasa. Ingatlah tadi, hari biasa khusus. Maka dari situ Elizabeth bisa memberi pujian kepada Maria yang adalah pujian untuk semua orang yang beriman. Sungguh berbahagialah orang yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Begini, pada hari menjelang Natal ini, kita sudah diberi oleh gereja suatu ajaran, suatu renungan yang begitu mendalam. Allah Bapa, sumber kebahagiaan, Engkau telah membahagiakan kami dengan kehadiran Yesus, anak-Mu, dalam rahim Santa Perawan Maria. Siapkanlah hati kami untuk menerima Dia, sumber sukacita hidup kami, karena Dialah pengantara kami, kekasih kami. Amin.